Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita. Tapi sudah setelah hujan lumayan lebat dan semoga hujan yang diturunkan merupakan hujan rahmat. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah nahnu fi khair. قبل أن نبدأ درسنا أقرأ لكن كشف الحضور من دعا اسمها فلتقل حاضرة وألفي Hadira. حاضرة وأمل استأذنت بوتيني Hadira. Fikri tadi izinnya karena hujan, tapi ini di online juga nggak ada. Sehat bu, Om Fikri, nggak ada kabar kenapa kan? Indri, Hadira Ustaz. Nadia, Bu Nur Hayati, Hadira Ustaz. Roshida, Safira. Pekan lalu kita alhamdulillah sudah menyelesaikan bab 28 ya Bu ya. Iya, Na'am Ustaz. iya Safira. Di bab 28 kemarin kita mempelajari apa? Fi'il mu'tal apa? Fi'il mu'sal ajwaf. Itu bab 27 yang nafis. Nafis. Ya. Bab 28 kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan fi'il nafis. Ya kan, Om? Fi'il nafis. Baik tasrifnya secara tasrif lughawinya, baik fi'il madhinya, mudhari' maupun amarnya. Ada pertanyaan sebelum kita bahas PR-nya? Ini PR-nya juga macam-macam. Masya Allah. Ada pertanyaan tentang tasrif lughawi fi'lun naqis, baik fi'lun madhinya, mudhari' maupun amr. Hal min soal? Tidak ada pertanyaan? Bagaimana? Baik. Kalau tidak ada, kita coba PR-nya kemarin halaman berapa ya, Bu? 100? $199 dan 200. Baca 8 dan 9. Amin potasnya. Betul ya, Bu? Jadi kalau saya bilang ibu-ibu, anggap doa untuk yang akan datang. Yang datang ke sini mbak-mbak. Kita coba jawab satu persatu. Karena perintahnya at-tamrin ats-tsamin ajib 'alal as'ilah. Afwan, kalau misalkan mau anas ajibi 'alal as'ilatil atiyati bin nafi musta'milan lam. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menafikan
Maksudnya jawabannya berarti tidak. Nih. Jawab la dulu. Berarti harus ada jawabannya la dulu, menafikan dulu la nafiyah. Lalu baru dinafikan dengan lam untuk menafikan fi'il mudhari'nya. Iya kan? Harusnya la dulu baru lam. Misalkan ini saya kemarin nggak mencontohkan ya? Enggak. Misalkan saya jawab nomor 1 misalkan. Abakat tiflu, kan ya? Abakat tiflu la lam yabkit tiflu. Jawabannya la. Ini saya belum share screen loh ya. Wah, ini pelanggar. Tulisannya gimana? La. Jawab dulu lah. La lam yabki tiflu. Kita coba jawab la lam yabki. Tanda jazmnya apa? La. Kan ini kan pakai lam kan? Lam itu harfu jazmin. Selain harfu nafyin juga harfu jazmin. Jadi menjadikan fi'ulun mudhari' istilahnya majzum. Tanda jazmnya apa? Menghapus huruf Ilah. Jadi Oke. Menghapus huruf ilah. lam yabki. Jadi yang dihapus huruf ilahnya di sini apa? Ya. Masya Allah. Alif. Ahlan wa sahlan. Ya biar agak lapang lah. Saya kira ada kendala apa gitu. Tumben nggak ngajak Fikri? Sehat semuanya, Mas? Alhamdulillah. Kita baru mulai dan kita coba untuk menjawab PR kemarin. Saya jawab dulu yang pertama, saya ingin menjawab. Di sana pertanyaannya, abaka tiflu. Kan jawabannya dengan menafikan. Berarti dijawab la terlebih dahulu. La lam yabki at-tiflu. Ya-nya dihapus. La lam yabki at-tiflu. Ya. Kok musang aga? Musang. Hah?
lam yabki at-tiflu. Makanya seperti ini. La, dijawab la dulu, harus ada la-nya dulu. Oh, harus ada lahnya dulu ya. Kemarin udah dicatat, ada lahnya tadi kok bingung ya. Catatannya ada, Om. Ini kok ada lahnya sih gimana sih? Jadi dijawab la dulu, baru dinafikan fi'il mudhari'nya lam. Seperti itu. Jadi dijawab dulu, tidak, dia tidak menangis. Anak itu tidak menangis. Apakah anak kecil itu menangis? Tidak, dia tidak menangis. Atau anak kecil itu tidak menangis. Jadi dijawab la dulu ya. La, lam yabki tiflu. Kalau Nadia jawabannya gimana Nadia? Hah? Ya. Safira juga. Kamu pikir kurang la? Iya, nggak ada lahnya. Kemarin udah ditulis Saya Iya. Ibu-ibu yang di rumah bagaimana, Om? saya La dulu Ustaz. pakai abeki bukan ya beki Ustaz. Itu hamzahnya semua di tamrin ini semua hamzahnya itu hamzah istifham loh ya Om ya. Bukan huruf dari fi'il mudhari, bukan. Jadi ini semuanya hamzah istifham pertanyaan. Apakah di sini? Abaka, akawaita, syakaka, da'auta, banaita. Jadi hamzahnya semuanya adalah hamzah istifham, pertanyaan semuanya. Bukan bagian dari ilmu dhari. Ya, abaka fi'ilnya baka yabki. Begitu ya? Baka yabki. Jadi makanya harus kayak gitu ya, Ustaz? apa Om? Oh, iya-nya hilang ya? Iya, karena kan diawali lam itu termasuk huruf jazm. Selain huruf nafi yang menafikan, juga huruf jazm yang menjadikan fi'il mudhari istilahnya majzum. Seperti di contoh-contoh tasrif yang kita sebutkan sebelumnya. Kemudian ada lam yamshi, lam yajri kan gitu kan. Jadi tanda jazmnya dengan dihapus huruf ilahnya. Masih ingat ibu-ibu? Masih Ustaz. Untuk yang misalkan belum tepat, dibetulkan nggak masalah la, lam ya begitu. Jawabannya seperti itu. Ada pertanyaan? Ini sedang di kampung, jadi suara alam. Ya, ada luwak belakang Ustaz. Seperti Bu Nur. Ini saya liatin ya. Jadi kelihatan alamnya. Kita nanti di fotoin nanti ada luwak nih ngintip lagi belajar nih. Ya. Pengen ikut keren. Ntar kalau balik ke Jakarta dibawa aja. Punya orang Ustaz. Ya orang. Dia teriak-teriak ada orang baru kata biasanya di sini anak-anak untuk belajar online. Masya Allah. Sinyal nggak ada, jadi dia ada warung nih saudara untuk belajar online anak-anak. Orang baru nih katanya teriak-teriak dia. Baik. Coba kita jawab satu persatu. Ar-raqam ats-tsani, Nadia tafadhali. Akawaita al-qamiso atau akawaiti al-qamiso? Akawaiti al-qamiso. Jadi la lam akwil qamiso. Jadi ya-nya dihapus. Tinggal huruf terakhirnya waw. Lam akwi al-qamiso. Gitu ya. Hasanti. Barakallahu fiik. Ar-raqam ats-tsalits, tafadhali Safira. Syakaki, boleh asyakaki atau asyakaka. Al-mudarrisu ila al-mudiri. Al-jawab? Nah, kan tadi ini Yakin. Gimana? Nomor 3 jawabannya gimana? La
Gimana ibu-ibu? Gimana Safira? Coba diulangi lagi. Lam, yash. Kok ragu-ragu kenapa maksudnya? Yaskuni ya, Ustaz. Yash. Disambung ya tulisannya? Yaskuni ilal mudirin. Di al-mudarrisu. Dan seterusnya. Gimana Om? Coba saya tulis di sini. Lam. Yashkuni. Al-mudarrisu. Di sini sebenarnya kalau misalkan nggak disebutkan al-mudarrisunya lagi nggak masalah. Karena fa'ilnya pakai dhamir mustatir misalnya. Lam yashkuni ilal mudiri itu boleh, tapi kalau mau dilengkapi nggak masalah. Lam yashkunil mudarrisu ilal mudiri. Lam yaskuni ya Ustaz ya. Lam yaskuni ilal mudiri. Setelah huruf kaf itu tidak ada huruf wawu lagi. Kan syaka yashku aslinya kan seperti itu kan, ya? Syaka yashku, karena ada lam sebelumnya, maka jadi menjazum, tanda jazmnya dihapus huruf ilahnya. Jadi lam yashkuni al-mudarrisu ilal mudiri. Yaskuni ya. Safira tadi gimana? Saya. Yang itu baru kamu Fikri. Kamu Fikri bingung nggak Om? Bagaimana? Apa namanya Om? Karena di sini kan ada objeknya, ada maf'ul bihinya. Misalnya syaka ka, kan di situ fi'lunnya syaka, sedangkan kafnya itu maf'ul bihinya, objeknya yang dilaporkan. Apakah Pak Guru telah melaporkanmu, kan itu? Syaka ka telah melaporkanmu pada kepala sekolah. Berarti jawabannya juga harus ada maf'ulun bihinya. Jadi lam yashku iya itu ya mutakalim. Tidak sesudah Pak Guru belum melaporkan ku gitu. Jadi kan yang ditanya tadi apakah telah melaporkanmu? Jawabannya tidak. Pak Guru tidak melaporkanku. Gitu Om ya. Jadi tetap ada objeknya di situ, maf'ulun bihinya. Bingung nggak Om? Jadi yang terus dibetulkan nggak masalah, dibetulkan. Ini kan lagi. Coba nomor 4 Om Fikri. Ada'auta zamilaka ilal baiti. Bagaimana? Bukan ada'auta, tapi da'auta. Itu kan hamzahnya pertanyaan, apakah? Lalu fi'lunnya da'auta, baru fi'lunnya. Da'auta. Zamilaka ilal baiti. Ilal baiti. Zamilika kamu mengajakmu ke rumah. Lam ad'u zamili ilal baiti. Karena
Coba kita perhatikan di sana kedudukannya, Om. Pertama, da'auta itu fi'lun dan fa'il kan, Om ya? Da'a, da'a itu fi'lunnya, fi'lun madhi. Ta'nya itu dhamir muttasil sebagai fa'il, ya kan, Om ya? Ya atau iya? Fi'lun dan fa'il berarti itu. Lalu zamil di situ sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu dalam keadaan nasab. Nasab ya. Mansub. Tanda nasabnya apa, Om? Kas? Fathah. 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 Kalau mansub tandanya fathah, Om ya. Fathah. Berarti bagaimana dibacanya? Zamilakan. Ada. Kok masih zamilika? Zamilaka. Zamilaka ilal bait. Jayyid. Ada'auta zamilaka ilal bait. Jawabannya bagaimana? Baiti. La. Nam. Ada zamili ilal baiti. Kalau ud'u itu fi'lul amr. Kalau misalkan ini da'a fi'lul mudhari'nya kan yad'u kan, ya. Huwa yad'u. Oh ya. Kalau anta, kalau huwa yad'u, anta tad'u. Tad'u. Kalau ana, itu jawabannya. Ada. Zamili ilal baiti. Lam Ad'u zamili. ad'u. Wawunya dihapus sama ya. Huruf terakhirnya jadi ain gitu. Lam ad'u. Wawunya dihapus karena diawali lam itu sebagai tanda jazm. Lam ad'u lalu Ilal baiti. Zamiluhu. Coba di sini kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, apakah kamu sudah mengundang temanmu berarti orang yang ditanya itu jawabnya bagaimana? Saya belum mengundang Ya, teman. belum teman. Masa temanmu lagi jawabnya? Teman. Saya Zamili. tanya ke Om Fikri gini. Om Fikri sudah mengundang teman-teman Om Fikri belum? Jawabannya Om Fikri gimana? Saya belum mengundang. Teman-teman saya, bukan teman-temanmu lagi. Bukan temannya juga. Berarti itu teman-teman, harusnya teman saya. Harusnya bagaimana? Idofahnya, domirnya. Zamili. Kayak yang paling. Zamili, gitu. Lam ada'u. Jayyid, gitu Om ya. Bagus. Coba sekali lagi dibaca. Lam ad'u ilal bait. Begitu Om ya. Masih ada yang bingung nggak Om? Ya, nggak masalah. Semoga nanti semakin banyak latihan semakin jelas Om ya. Ibu-ibu yang di rumah ada pertanyaan? Halo? Ustadz ad'u atau ad'au Ustadz? Ada Ini yang di awalnya. Ada'u. Kemarin tasrifnya yang kita hafal bagaimana Om? Kemarin Enggak yang dari soalnya Ustadz. Ada ada. Kalau yang tasrif yang kita hafalkan kemarin yang polanya fa'ala yaf'ulu itu contoh fiilnya apa? Da'a ini juga ya? Yad'u ya. Yada'u. Huwa yada'u. Anta tada'u. Kalau ana? Ad'u. Ada'u. Bukan ada'u. Tapi ada'u. Ustadz, enggak yang soalnya Ustadz, bukan jawabannya. Kalau ini fi'il madhi. Di sini pertanyaan bukan termasuk huruf dari fi'il mudhari. Da'auta ini fi'il madhi ini Bukan ya. Da'auta ya, bukan da'u ya. Karena ini kan fi'il madhi. Jadi misalkan huwa da'a kalau
Hiya da'at kan ya. Kalau Ya. anta, Hmm. anta da'auta, Tada. da'auti, ana da'autu, nahnu da'auna, kan gitu kan yang kita hafal kemarin. Da'a, da'awa, da'au, da'at, da'ata, da'auna kan itu kan ya. Da'auta, da'autuma, da'autum, da'auti, da'autuma, da'autunna, Da'utunna. da'autu, Da'utu, da'una. Nah, ini fi'lul madhi ini. Pertanyaannya semuanya fi'lul madhi. Masih bingung nggak, Bu Nur? Jadi hamzah di sini semuanya pertanyaan ya, hamzah istifham di sini, bukan bagian dari fi'il mudhari. Misalkan ana ad'u, bukan yang itu. Ini hamzahnya berdiri sendiri, ini hamzah untuk istifham pertanyaan. Da'auta. Oh, iya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita coba lanjutkan ke Bu Elvi. Abanaita baitan jadidan. Abanaita baitan jadidan. Lam abni baitan jadidan. Ahsanti. Lam abni. Ya-nya dihilangkan kan ya, dihapus. Iya. Huruf terakhirnya jadi huruf nun. Lam abni baitan jadidan. Ada pertanyaan? Perlu ditulis? Enggak ya? Fikri enggak masalah kan dengan tulisannya ya? Fikri. Salahnya di mana? Ada ya-nya. Ya-nya dihapus. Lam abni. Nah, itu nun kasroh yang huruf terakhirnya. Karena ini kan majzum, ada lamnya sebelumnya. Ya kan, Om ya? Lam abni baitan jadidan. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Hal min soal? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. الرقم السادس. Utini, tafadhali Om. Ini apa bacanya Om? Amahauta ya Ustaz. Nah. Amahauti atau amahauta. Amahauta ismi min daftaroka. Daftarika atau daftaroka? Daftaro atau daftari? Daftarika. Kenapa daftari? Dia sebagai apa sih Ustaz? Daftarok. Dilihat, di sana ada yang mempengaruhi tidak sebelum. Ada ininya. Ada min ya, jar. Ya, daftarika. 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 Kalau yang di awal pertanyaannya amahauta, berarti di sana domirnya ka, daftarika kan. Kalau pertanyaannya di depan amahauti, ismi min daftari, Daftariki. Gitu ya. Amahauti ismi min daftariki, jawabnya bagaimana? Lam amhu. Lam amhu, itu wawunya dihapus Om ya. Jadi amhu ya. Lam amhu ismuka min daftari. Ismuka atau ismika? Ismika min daftari. Lam amhu bagaimana? Lam amhu ismika min daftari. Ismika atau ismuka? Ismuka, nama kamu. Ismi, isma, ismu.
Coba di sini kedudukannya sebagai apa? Mahau. Lam amhu itu kan fi'lun dan fa'il. Lalu ism di sini sebagai apa berarti Om? Maf'ul. Maf'ulun bihi. Tandanya apa Om? Jadi Fathah. Berarti bagaimana? Lam amhu. ismaka. Maka. Lam amhu ismaka. Ismaka min daftari. Min daftari. Lam amhu ismaka min daftari. Orangnya jawab. Daftarinya pakai ya. Pakai ya. Ya mutakalim. Yang sekali ya. Orangnya jawab nggak apa-apa dihapus dari daftar kan nggak masalah. Yang penting jangan dihapus dari hatimu. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada masalah ya? Di sini lam amhus maka. Jadi setelah ha itu tidak ada huruf lagi, jadi wawunya dihapus. Lam amhu, lalu baru langsung ismaka. Ismaka min daftari. Oke, ya mutakalim. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Ada pertanyaan? Tidak ada? Mau Fikri ada pertanyaan? Mau Fikri? Ini ribut. Kenapa? Kan ada apa? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Indri, tafadhali Indri. الرقم السابع أتى المدير الجواب لا لم يأتي المدير. أحسنتي لا لم يأتي. Jadi setelah tak tidak ada ya lagi, dihapus ya-nya. Kan majzum, yang penting kalau diawali lam itu huruf jazm, membuat fi'lun mudhari setelahnya majzum. Sedangkan fi'lun mudhari di sini fi'lun naqis yang diakhiri huruf illah. Maka tanda jazmnya itu dengan dihapus huruf illahnya. Gitu ya. Tanda jazmnya dengan dihapus huruf illahnya. Jadi ini tamrin kita ini sebenarnya menekankan itu. Jadi tanda jazm itu dengan dihapus huruf illahnya. La lam ya'ti al-mudiru. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Tidak ada? Bunur Hayati, tafadhali Rakam Aramaita kuma mata fi makaniha. Lam aramiha fi makaniha. Pelan-pelan, santai Aramaita kumamata fi makaniha. Lam aramiha fi makaniha. Lam bukan aro, tapi miha. Setelah mim tidak ada ya lagi, ya. Ya. Lam armiha, boleh pakai dhamir seperti itu, atau kalau misalkan mau memakai ism dhahir, tetap memakai ism dhahir nggak masalah, misalkan lam armi al-qumamata fi makaniha. Tapi kalau misalkan pakai dhamir juga boleh. Lam armiha fi makaniha. Ya, intinya di sini itu fi'lun mudhari'nya itu majzum. Tanda jazmnya dihapus huruf illahnya, begitu ya. Baik. Ini Masya Allah, Bu Nur Hayati ini tambah lama tambah lancar ini, malah di kampung ini, Om. Gak ada yang baik. Alhamdulillah, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, coba Rakam atas kembali ke Nadia, tafadhol ya.
Ara'aita atau ara'aiti enggak apa-apa. Ara'aita 'aliyan fil fasli? Al-jawab. Apa? Apa? Itu nama orang itu Ali. Bukan Alayya, tapi itu nama orang Aliyan. Muhammadan, Khalidan, itu nama orang Ali. Ini gimana nama sahabat Khulafaur Rasyidin kita tahu ini? Ara'aiti atau ara'aita 'aliyan fil fasli? Al-jawab. Alayan lagi Ali. Ali gitu jawaban. Aliyan, tetap Aliyan karena sebagai objek kan ya, maf'ulun bihi. Makanya di sana kok Aliyan, tadi bingung Alayya. Ini objek, makanya di sana mansub. Ara'aita 'aliyan fil fasli? La lam aro. Setelah ro tidak ada huruf lagi. La lam aro 'aliyan fil fasli. Atau kalau pakai dhamir juga boleh juga. Lam arohu. La lam arohu fil fasli. Lam aro seperti ini ada. Lam aro. Aliyan. Kalau pakai dhamir juga boleh. La lam aro Aliyan atau la lam arohu. Lepas. Gitu ya. Boleh. La lam aro Aliyan fil fasli, boleh juga la lam arohu fil fasli. Yang jelas intinya huruf ilahnya dihapus karena mansubun ada lam sebelumnya. Jadi tidak ada alif lagi, bukan lam aro, bukan dari lam aro. Ada pertanyaan ibu-ibu yang di rumah juga? Almin soal, ada pertanyaan? Ibu-ibu di rumah ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita bagaimana? Iya, gabung online juga. Kalau minta ditulis minta. Ngomongan. Ini Safira juga ini. Ini orang offline juga masih berasa online. Masih belum masuk. Baik. Kita lanjutkan. At-tamrin at-tasi' adkhil atau adkhili la an-nahiyah. Bubuhkan la an-nahiyah. Ingat la an-nahiyah itu juga termasuk harfu jazmin, kan? Menjadikan huruf menjadikan fi'il mudhari istilahnya majzum. Dan yang kita bahas di sini adalah fi'lun naqis yang diakhiri huruf illah. Jadi tanda jazmnya, apa tanda jazmnya? Hadfu harfin illah, dihapus illahnya. Adkhili la an-nahiyah, bubuhkan la an-nahiyah 'ala al-fi'l alladhi baina al-qausain, pada fi'il yang di dalam kurung, amama kulli jumlatin.
Summa akmil bihil jumlah. Kemudian lengkapi susunan kalimat dengan fi'il tersebut. Contoh misalkan nomor 1 saya jawab. Di sana ada fi'lun tashku. Ya kan, ya? Ada fi'lun tashku. Kalau ditambah la an-nahiyah jadi la tashku. Wawunya hilang. Ya kan, ya? La tashku. Kalau ditambahkan ke jumlah tersebut jadi la tashkuni ilal mudiri ya ustadzu. La tashkuni, disambung, tulisannya disambung Om ya. La tashkuni. La tashkuni, tulisannya seperti ini ya. La tashkuni. Jadi setelah kaf langsung disambung ke dengan itu nun wiqayah dan ya mutakalim. Saya tulis di sini coba. La ulangi warna hitam. La tashkuni. Tulisannya seperti ini ya. Ini tulisan di La tashkuni ilal mudiri ya ustadz. Tulisannya si papan tulis seperti itu. La tashkuni, disambung tulisannya. Ada pertanyaan? Nyambung dari kaf ke nunnya nyambung ya saya. Disambung, disambung. Karena kan memang bisa disambung. Jadi setelah kaf itu aslinya sebelumnya kan ada huruf wawunya. Karena ada la an-nahiyah sebelumnya, maka majzum tandanya dihapus huruf ilahnya. La tashku, lalu setelahnya ada maf'ulun bihi yang mutakalim. Disambung jadi la tashkuni bilal mudiri ya ustaz. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ibu? Enggak. Coba tadi Nadia, sekarang coba Safira tafadholi ar-raqam ats-tsani. Ahsanti, la tabni al-masjid fi hadha syari'. La tabni, ya-nya dihilangkan, dihapus. Nama juzum adalah sebelumnya. La tabni. Ahsanti. La tabni al-masjid fi hadha syari'. Sekarang coba Ummu Fikri, itu pendek. Baik. La tabki. Setelah huruf kaf ada ya-nya atau tidak? Tidak ada, dihapus Om ya. Huruf ilahnya dihapus karena ada la an-nahiyah sebelumnya. Jadi jadinya majzum, tanda jazmnya dihapus huruf nya-nya. La tabki. La tabki. Sebenarnya coba kita flashback sedikit.
sebenarnya kan i'rab itu kan ada 4 Om ya. I'rab itu ada rafa, ada nasab, ya kan Om ya? Ada jar, dan terakhir jazm. Ya kan Om ya? Jazm ini hanya berlaku pada fi'il saja, tidak berlaku pada ism. Kalau rafa itu tandanya apa Om? Rafa. Doma. Kalau nasab tandanya, Fathah. kalau jar tandanya, Kasrah. kalau jazm tandanya sukun. Sukun. Kalau kata yang hurufnya normal semuanya. Tanda jazm itu sukun. Tapi karena ini huruf terakhirnya huruf illah, maka tanda jazmnya dengan dihapus huruf illahnya. Karena kan huruf illah itu emang sukun gitu aslinya. Misalnya double sukun kan gitu. Jadi dihapus huruf illahnya. Bingung nggak Om Fikri? Kalau bingung istikharah Om ya. Biasanya Om Fikri kalau bingung tanya siapa Om? Atau ada belajar kelompok kan di grup itu kan bisa saling bertanya. Nggak ada sih Ustaz. Nah, kalau dulu kadang suka tanya Safira, kadang dia udah sibuk, kita nggak enak. Tanya siapa dia si itu suka tanya dia. Habis itu dia bilang dia sibuk apa ya? Kuliah apa mesti mau wisuda, udah nggak ada tanya lagi. Safira masih Safira. Kamu pikir curhat. Iya, terus apa tanya sama Mbak Yuanita kadang gimana ya nanya-nanya terus itu kadang nggak enak. Jangan malu bertanya. Tanya. Ini kira bantu lah. Safira ya. Jangan malu. Ini tanya aja. Yang semua itu anak dia juga nih. Bisa bantu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, masalahnya kalau tanya saya dia jawabnya entah kapan itu. Ya mungkin bakal dijawab tapi entah kapan ini. Harus sabar. Masa gitu? Tahu tuh. Coba tanya aja, misalnya ini kan biasanya kalau orang ditanya itu ada tuntutan untuk murojaah dan belajar. Ini kan si siapa namanya Safira ini kan mahasiswi sastra Arab kan, biar dia belajar juga, biar dia murojaah juga. Jadi saya harus sering-sering ditanya. Nanti kalau udah longgar insya Allah dijawab. Santai aja. Gak apa-apa kan Safira ya? Gak apa-apa itu Om, gak tanya Om. Santai Om. Tanya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, coba ke Bu Elvi, tafadholi Om. Rakam Arabi. Taqwi. La tafwi hazihi wa rokota ya akhi. Ya, la taqwi. Ya-nya dihapus Om ya. Karena adalah an-nahyah sebelumnya. Jadi la taqwi hadhil waraqata ya akhi. La taqwi, jangan digulung. Jangan dibikin khusus. Kertas ini, wahai saudaraku. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Mudah ya, insya Allah. Sudah mulai nyambung kan ini Om ya? Om Fikri gimana Om? Jadi setelah harfu jazm, setelah huruf yang menjadikan fi'lun mudhari itu majzum, tadi ada lam, ini adalah an-nahyah, maka tanda jazmnya itu dihapus huruf illahnya.
Karena ini fi'lun naqis. Fi'il yang diakhiri huruf illah. Coba raqam al-khamis. Hutini tafadhali La tajri fi syari'i ya waladu. Baik. La tajri. Ya-nya juga dihapus, Mama. Hilangkan. La tajri fi syari'i ya waladu. Jangan lari di jalan raya. Gitu, Mama. Baik. Selanjutnya Indri, tafadhali. Tamhu Indri. Indri masih La tamhu hadhil kalimata ya Ahmadu. Baik. La tamhu. Wawunya juga dihapus. Dan ada la nahiyah, jadinya majzum. La tamhu. La tamhu hadhil kalimata ya Ahmadu. Ahsant. Setelah Indri. Nur Hayati, tafadhali. La tad'u ma'allahi La tad'u ma'allahi ilahan akhara. La tad'u ma'allahi ilahan akhara. La tad'u ma'allahi ilahan akhar. Di sana ada fi'lun tad'u ditambah la an-nahiyah harus majzum. Jadi la tad'u. Huruf ilahnya wawunya dihapus. Jadi la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Allahi ilahan akhara. Jangan menyembah kepada selain Allah. Jangan meminta kepada Tuhan lain selain Allah. Gitu, maksudnya seperti itu. Ilahan akhar. Ilah itu Tuhan ya. Akharnya lain. Kembali ke Nadia atau foto ini. La tamshi. Ya-nya dihapus, huruf ilahnya dihapus. La tamshi fi syamsi ya Muhammadu. Maksudnya la tamshi fi syamsi bagaimana? Jangan berjalan di Terik. Di terik matahari. Bukan berjalan di permukaan matahari, tapi jangan berjalan di bawah terik matahari. Maksudnya jangan panas-panasan. Biasanya anak kecil kan dimarahin gitu, tercacingan. La tamsi fi syamsi ya Muhammad. Jangan berjalan di bawah terik matahari ya Muhammad. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, Ibu-ibu? Hal min soal, ada pertanyaan? Tidak ada? Semuanya ibu-ibu yang di rumah dan yang di studio? Tidak ada Ustaz. Sekarang lagi tidak ada. Ini siaran langsung ini. Ada yang di studio dan yang di rumah. Tidak ada, ya? Alhamdulillah. Selain dari tamrin ini, selain dari PR, apakah ada pertanyaan tentang pelajaran 28, bab 28, pembahasan tentang fi'lun naqis, fi'il yang diakhiri huruf illah. Ada pertanyaan? Hal min soal? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada? Ini backsound-nya terasa banget di kampung, ya. Ada ayam berkokok, ada luas tadi. Bagaimana? Fikri pekan depan?
aja lagi belajar. Habis itu kan mau pulang kampung. Oh gitu. Setelah itu pulang kampung. Semoga diberi kemudahan. Itu tanggal pulang kampung. Kalau dia kalau lagi nggak sibuk bisa. Insyaallah. Acaranya hariannya tanggal berapa, Om? Desember sih. Desember ya, harus persiapan namanya. Ya, semoga diberi kemudahan dan keberkahan. Amin. Ini nikahan anak yang pertama, Om ya? Yang pertama. Mau Fikri berapa, Om? Anak 4, Om ya? Insyaallah. Fikri yang terakhir. Insyaallah. Saya juga 4 bersaudara, saya yang terakhir. Saya anak saya 3, tapi saya 4 bersaudara. Nah, saya yang terakhir. Saya anak yang tidak diduga-duga. Karena udah KB. Udah KB. Ternyata 6 tahun kemudian masih keluar. Lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan tentang bab 28, kita coba masuk ke pembahasan bab 29. Di bab 29 ini kita akan mempelajari apa saja? Apa saja, Ibu? Sepertinya bisa jadi. Jadi di sana pembahasan inti di bab 29 adalah tentang fi'lun mudha'af. Ini pembahasan tasrif yang terakhir insyaallah. Nanti bab 30 dan 31 itu udah tinggal murojaah apa yang pernah kita pelajari dulu. Ada fi'lun musanna, ada juga na'at. Kita akan belajar na'at kemarin tanya na'at. Bab 31 nanti ada na'at. Di bab 29 ini intinya sebenarnya kita akan membahas fi'lun mudha'af. Hanya saja nanti juga ada beberapa tambahan pembahasan, ada ism, di sana ada faqad pakai qaf dan ta, bukan qaf dan dal. Faqad ini faqad dan abadan. Faqad ma ma'na faqad? Saja. Abadan, ma ma'na abadan? Selamanya. Selamanya. Ada juga fi'lun qada walana. Ini sebenarnya harusnya masuk ke pembahasan fi'lun ajwaf. Tapi di sini sebenarnya yang ditekankan bukan tasrifnya. Qada walana. Ini fi'lun ya kan? Fi'lun ajwaf. Di sini nanti yang ditekankan pembahasannya adalah tentang apa? Ismu tafdilnya. Ism tafdil dari qada walana itu apa? Kan kita pernah mempelajari ismu tafdil itu polanya af'alu, ya kan? Af'alu. Kalau qada itu bagaimana jadinya ismu tafdilnya? Dan lana bagaimana jadinya ismu tafdil? Nanti kita lihat insyaallah. Pembahasan pertama adalah fi'lun mudha'af beserta tasrifnya. Fi'lun mudha'af itu fi'lun yang bagaimana? Sini saya belum share yang PDF-nya, Om, atau Belum, Ustaz. tadi itu yang saya share tadi pagi itu sebenarnya ringkasan yang saya pakai semester lalu. Ketika belum ada laptop, saya bikin itu pakai HP ketika itu. Karena yang PowerPoint-nya belum selesai. Dan kalau di PowerPoint biasanya kan saya sertakan pengertiannya dulu. Jadi al-fi'lul mudha'af itu apa? Fi'il. Huwa ma kanat 'ainu fi'lihi wa lamu fi'lihi min jinsin wahid. Yaitu fi'il yang 'ainul fi'linya dan lamul fi'linya satu jenis, sama.
satu huruf yang sama. Dengan kata lain, ai itu kalau dalam bahasa Arab, yaitu artinya seperti itu. Ai, yaitu. Al-harfu tsani wa tsalitsu harfun wahidun mukarrarun. Huruf kedua dan huruf ketiganya merupakan huruf yang sama yang diulang. Huruf sama yang diulang. Jadi huruf, ini kan kita membahas tentang fi'lun sulasi kan ya, lebih dahulu. Berarti huruf kedua dan huruf ketiganya adalah huruf yang sama, satu huruf yang sama yang diulang. Di double. Ini disebut fi'lun mudha'af. Contoh, misalnya di sana ada madda yamuddu. Madda yamuddu. Madda yamuddu ini huruf kedua dan huruf ketiganya sama, yaitu dal dan dal. Madda itu aslinya madda da. Itu. Karena sama, maka dijadikan satu, diidghamkan huruf yang kedua dimasukkan ke huruf yang ketiga. Diidghamkan menjadi satu huruf bertasydid. Jadi madda aslinya madada jadi madda. Yamuddu aslinya yamdudu. Huruf dal yang sama itu diidghamkan, dijadikan satu huruf bertasydid. Jadi yamuddu gitu ya. Kalau kita lihat kira-kira fi'lun madda yamuddu ini, madda yamuddu ini wazinnya apa? Madda, jadi madda fa'ala. Yamuddu yaf'ulu, ini polanya fa'ala yaf'ulu. Gitu ya. Madda yamuddu itu polanya fa'ala yaf'ulu. Ini kalau ini masih gabung yang PowerPoint. Toyib, madda yamuddu itu aslinya madada dan yamdudu. Karena di sana huruf yang kedua dan ketiga itu huruf yang sama, di sini huruf dal, maka huruf kedua diidghamkan ke huruf yang ketiga menjadi satu huruf bertasydid. Di madda yamuddu. Ini wazannya, polanya fa'ala yaf'ulu. Contoh yang kedua, di sana ada fi'il farra yafirru. Farra yafirru. Farra yafirru. Ini aslinya, farra itu aslinya faroro. Faroro ada dua huruf double yang sama, yaitu huruf ro. Maka huruf kedua ini diidghamkan ke huruf ketiga. Karena sama. Menjadi satu huruf bertasydid. Jadi farro. Aslinya faroro, jadi farro. Demikian juga dengan mudhari'nya yafirru, aslinya yafriru. Karena dua huruf ro itu sama, maka huruf yang ketiga huruf yang kedua diidghamkan ke huruf yang ketiga. Menjadi satu huruf bertasydid. Jadi yafirru, farro yafirru. Kira-kira wazannya apa ini? Fi'il ini, farro yafirru. Fa'ala Fa'ala yaf'alu. Fa'ala Yaf'ilu. kan yafirru. Yaf'ilu. Ilu. Fa'ala yaf'ilu ya. Yaf'ilu. Yaf'ilu. Wazannya fa'ala yaf'ilu. Contoh yang terakhir, di sana ada fi'il syamma yashammu. Syamma yashammu. Ini juga huruf kedua dan huruf ketiga ini huruf yang sama. Di sini adalah huruf mim. Aslinya syamama. Dua huruf mim yang sama ini diidghamkan, dijadikan satu menjadi satu huruf bertasydid. Jadi syamma. Mudhari'nya yashammu aslinya yashmamu. Afan, tadi syamma itu aslinya syamima. Afan, saya salah. Syamma itu aslinya syamima. Lalu fi'il mudhari'nya yashammu aslinya yashmamu. Karena dua huruf yang sama, huruf kedua dan huruf ketiga, maka diidghamkan jadi satu huruf bertasydid, jadi yashammu. Kira-kira wazannya apa ini? Syamma yasham. Fa'ila yaf'ulu. Fa'ila
Yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Madda yamuddu. Ma ma'na madda yamuddu? Madda. Madda yamuddu artinya apa Ibu-Ibu? Kalau belajar tadi kita ada istilah mad ya. Mad itu apa? Tanda. Panjang. Panjang, harus dipanjangkan ya. Panjang. Dari kata Panjang. ini madda yamuddu maddun. Madda yamuddu itu memanjangkan atau menjulurkan. Famadda yadahu, menjulurkan tangannya. Famadda lisanahu, menjulurkan lidahnya. Kan gitu. Madda yamuddu itu memanjangkan atau menjulurkan. Kalau farra yafirru ma'ana. Fa aina al-mafar? Ada istilahnya di mushaf. Allah la wazar. Bagaimana? Farra yafirru maknanya kabur. Kabur, betul. Lari, kabur. طيب. Kalau syamma yashammu, ma makna? Ini ada kamus ini, Safira. Kamusnya kamus online atau offline? Aplikasi. Syamma yashammu, ma makna Safira? Ini kelihatan kalau mahasiswi sastra Arab. Ayo, apa? Syamma yashammu itu mencium dalam artian menghirup. Bukan mencium. Kalau itu qabbala yuqabbilu. Itu mencium, bukan yang menghirup. Kalau syamma yashammu itu mencium dalam artian yang menghirup atau mencium bau kan itu. Kalau misalkan mencium anaknya itu qabbala yuqabbilu. Berbeda. Meskipun sama-sama fi'lun mudha'af juga. Kalau qabbala yuqabbilu kan fi'lun mudha'af, tapi rubai kan. Kalau ini yang sulasi, syamma yasham. Ini tadi Safira ragu-ragu buat menjawab kenapa Safira. Baik. Ada pertanyaan ibu-ibu di sini. Jadi kita ini pengertian dan contoh dari fi'lun mudha'af. Ada pertanyaan? Apa yang dimaksud fi'lun mudha'af dan contohnya yang bagaimana? Ada pertanyaan ibu-ibu? Sebelum kita lanjutkan. Jadi fi'il yang ada tasydidnya itu bisa dipastikan itu fi'lun mudha'af, gitu, ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lihat tasrif fi'lun madinya dari fi'lun mudha'af. Isnadul fi'lil madil mudha'af ila dhamair. Jadi tasrif apa? Tasrif lughawi dari fi'il madhi mudha'af. Sebenarnya seperti yang saya share, foto yang saya share tadi pagi. Kalau kita lihat di PowerPoint di sana. Bagaimana, Om? Bagaimana? Di apa? Yang pas guna ini loh. Coba kita lihat di sini. Dan ini berdasarkan wazannya ya, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. Kita lihat kalau disesuaikan dengan dhamirnya di tasrif secara lughawi. Kalau huwa, madda, huma, madda tinggal ditambah aliful isnain. Kalau hum jadi maddu kan namanya, tinggal ditambah waul jamaah dan alif tafriq di situ. Ya kan namanya? Ini nggak ada kendala di sini umumnya insyaallah.
Nggak ada madda, maddu. Itu menjadi dhammah karena menyesuaikan waul jamaah. Maddu. Kalau hiya jadi maddat, tinggal ditambah tak taknis saja. Nggak ada perubahan di fi'ilnya. Lalu huma maddata juga nggak ada perubahan. Tinggal ditambah maddat tambah alif isnain. Nah, sekarang hunna jadi Madna. apa? Madna. Madadna. Di sini ketika bersambung dengan dhamir muttasil mulai dari nun niswah, lalu ta mutaharrikah dan na mutakallimin, nanti ini harus dipisahkan antara huruf kedua dan huruf ketiga. Antara huruf kedua dan huruf ketiga, mulai dari dhamir hunna sampai terakhir, huruf kedua dan huruf ketiga itu harus dipisahkan. Jadi madadna, anta, madad, madatta, madatuma, madattum, madatti, madattuma, madattunna, lalu madattu, madatna, gitu ya. Jadi nggak ada masalah ya di sini. Jadi mulai dari yang dhamirnya hunna, maka huruf kedua dan huruf ketiga itu harus dipisahkan. Yajibu fakku bainahuma. Harus dipisahkan antara huruf kedua dan huruf ketiga. Kalau dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma itu masih normal, tetap diidghamkan. Tapi mulai hunna sampai terakhir, maka harus dipisahkan, terlihat aslinya. Itu kan aslinya memang dua huruf kan itu, terlihat aslinya di situ. Di dua huruf. Madatna, madatta, madattuma, madattum, madatti, madattuma, madattuna, madattu, madada. Ada pertanyaan? Nah. Selanjutnya wazn fa'ala yaf'ilu, tadi fi'ilnya apa? Farra. Farra yafirru. Kalau huwa farra, huma farra, tinggal ditambah aliful isnain, lalu hum farru tambah waul jamaah. Hiya farrat ditambah ta'is, huma farrata, hunna Fararna. Nah, kan fa'ala, kan? Fa'ala masih fa'ala bukan fa'ila. Jadi fa'ala yaf'ilu, farra yafirru masih farorna. Farorna. Tinggal ke bawah mengikuti. Kalau hunna farorna, anta farorta, farortuma, farortum, lalu anti farorti, farortuma, farortuna, lalu ana Fararna. ana farortu, nahnu Farartu. Fararna. gitu ya. Mudah insyaallah ya. Jadi sama seperti tadi madda tadi. Jadi huwa sampai huma, huwa, huma, hum, hiya, huma itu tetap diidghamkan huruf kedua ke huruf ketiga, tetap dijadikan satu huruf bertasydid. Tapi ketika dhamirnya hunna, maka nampak aslinya di sana harus dipisahkan antara huruf kedua dan huruf ketiga. Gitu ya. Kita coba lihat yang wazannya fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Tadi contohnya syamma. Bagaimana? Syamma, syamma, syammu. Hiya syammat, syamnata. Ini syamimna. Kenapa kok syamimna bukan syamamna? Ini ada fa'ila. Ya. Karena wazannya fa'ila. Kalau yang sebelumnya madda dan farra itu kan wazannya fa'ala. Ya kan ya? Sedangkan di sini syamma itu wazannya fa'ila. Huruf yang kedua itu aslinya kasroh. Maka ketika dipisahkan tetap menjadi kasroh. Jadi aslinya kan syamima. Jadi syamimna. Syamimna. Berarti kalau anta Syamimta. Antuma langsung syamimtuma, syamimtum, anti, syamimti, syamimtuma, syamimtuna, ana, syamimtu, syamim. Begitu ya. Jadi polanya seperti itu. Mudah kan ya?
punya tinggal nanti dihafal madda madda maddu maddat maddata maddadana maddatta maddattuma maddattum madatti maddattuma maddattunna madattu madatna farro farro farru farrat farrata farorna farorta farortuma farortum farorti farortuma farortunna farortu farorna syamma syamma syammu syammat syammata syamimna syamimta syamimtuma syamimtum syamimti syamimtuma syamimtunna syamimtu syamimna gitu ya. Nanti dihafal seperti biasanya, dihafal. Paham nggak paham dihafal? Jangan salah, insya Allah nanti akan lama-kelamaan akan. Kita lihat di sini tanda i'rabnya. Seperti fi'lun madhi pada umumnya, fi'lun madhi itu mabni atau mu'rab? Semua fi'lun madhi itu mabni. Ada yang terpancing ternyata. Semua fi'lun madhi itu mabni. Semua fi'lun madhi itu mabni. Demikian juga dengan fi'il amr, semuanya mabni. Yang mu'rab itu, yang ada yang mu'rab itu fi'lun apa? Fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari itu kebanyakan mu'rab, ada juga yang mabni kan gitu. Fi'lun madhi itu mabni, hanya saja berbeda. Mungkin ada yang mabni 'alal fath, ada yang mabni 'ala sukun, ada yang mabni 'ala dhamm kan itu. Kita lihat di sini ada yang kita blok warna hijau, ada madda, madda dan maddat dan maddata. Yang huwa, huma dan hiya dan huma itu mabni ala madza? Tanda binanya apa? Lihat saja tanda harokat terakhirnya apa di sana? Fathah ya. Berarti mabniyun alal fathi. Jangan ragu. Mabniyun alal fathi. Mabniyun alal fathi. Tidak ada kendala di sana, karena huruf di atas misalkan huruf dal, di atas huruf ro, di atas huruf mim, itu kan fathah, jadi mudah ditebak. Ini mabniyun alal fathi. Sedangkan yang kita blok warna biru ini hanya satu di sini. Hum itu mabni alamat. Mabni ala? Mabni ala? Al-mau. Ada mabni ala. Mabniyun ala dhamm. Kalau fi'lun madhi yang dhamirnya hum wawul jamaah itu pasti mabniun ala dhamm. Mabniun ala dhamm karena menyesuaikan dengan wawul jamaahnya. Begitu ya? Ibu-ibu. Yang dhamirnya hum itu pasti mabniun ala dhamm. Karena menyesuaikan wawul jamaahnya. Dhammah maksudnya, mabniun ala dhammi. Sedangkan sisa fi'lun madhi ini mabniun ala madza? Bisa dilihat di sana. Huruf terakhirnya tandanya apa? Huruf terakhirnya tandanya apa? Madadna, farorna, syamimna. Mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Gitu ya? Mabniyun ala sukun. Kan huruf-huruf yang di belakang itu kan dhamir, Jangan dikira itu bagian dari fi'il. Jadi kalau dikatakan huruf terakhir dari fi'ilnya, berarti ya huruf yang ketiga. Farorna itu huruf yang terakhir berarti. Madadana berarti huruf dal yang ketiga. Lalu syamimna berarti huruf mim yang sukun itu. Sedangkan nun niswah ata al-mutaharrikah baik tandanya dhammah, fathah atau kasroh, dan na al-mutakallimin itu dhamir muttasil. Begitu ya, dhamir muttasil. Fi mahalli raf'in fa'il, sebagai fa'il. Kita ada keterangan di sana di bawah tulisan mabniyun 'ala sukun di sana yajibu fakkul idghami. Idgham itu harus dipisahkan tad'ifnya, yang sebelumnya itu digabungkan antara huruf kedua dan huruf ketiga menjadi satu huruf bertasydid. Ini harus dipisahkan ketika bersambung dengan dhamir-dhamir yang kita sebutkan barusan. Yaitu nunun niswah, atta al-mutaharrikah, dan na al-mutakallimin. Jadi fi'lun mudha'af jika bersambung dengan nunun niswah, atta al-mutaharrikah, dan na al-mutakallimin, maka
huruf kedua dan huruf ketiga harus dipisahkan seperti sedia kala, seperti aslinya. Gitu Om ya? Bingung nggak atau tidak? Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung dengan apa yang saya maksud? Ustadz, huruf kedua yang kita dipisahkan itu gimana maksudnya Ustadz? Ya ini kan kalau sebelumnya misalkan madda di sini. Madda itu kan huruf pertamanya mim. Huruf keduanya dal, huruf ketiganya juga dal kan Om ya? Aslinya kan madada. Karena huruf kedua dan huruf ketiga sama, maka dijadikan satu. Satu huruf bertasydid jadi madda. Sedangkan ketika domirnya hunna sampai ke bawah, sampai nahnu, itu huruf kedua dan huruf ketiga harus dipisahkan seperti aslinya. Aslinya tadi madada, kembali terpisah seperti itu. Begitu ya? Bukan madda lagi, tapi madad. Nah, karena ada nun di belakangnya jadi sukun dalnya yang terakhir. Madad, nah gitu ya. Masih bingung nggak maksud saya? Kan itu kan jadi dalnya kan nampak dua kan Om ya? Yang sebelumnya satu bertasydid. Ketika mulai domirnya hunna sampai ke bawah itu jadi terpisah lagi, bukan satu huruf bertasydid lagi tapi menjadi dua huruf lagi. Jadi madada, madadna, madatta, madattuma, madattuma. Jadi dua huruf dal. Masih bingung nggak Om maksud saya? Bu Nur, halo. Masih, udah Ustaz, udah ngerti. Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Mudah kan, Meh? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan coba ke fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya kita bahas yang wazan pertama dulu. Fa'ala yaf'ulu. Di sana fi'il mudhari' itu ada yang dalam keadaan rafa, ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majzum. Ada yang dalam keadaan rafa, ada dalam keadaan nasab, ada yang dalam keadaan jazm. Tadi madda. Fi'il mudhari'nya apa? Ya dong. Hah? Ya, Apa? Madda. Ya dong. Bener nggak sih? Harus banyak minum air putih ya, biar fokus. Madda fi'il mudhari'nya ya muddu. Kan madda kan jadi yanda Om gimana ceritanya? Madda ya muddu. Madda ya muddu. Ya muddu. Ini dalam keadaan rafa. Ya muddu. Huwa ya muddu kalau huma. Ditambah alif dan nun. Ya muddani hum. Ya muddu. Ya mudduna. Lalu hiya tamuddu huma. Tamuddani hunna. Yamdudna. Nampak di sana. Anta tamuddu, antuma tamuddani, antum tamudduna, anti tamuddina, antuma tamuddani, antunna tamdudna. Ana amuddu, nahnu namuddu. Ini juga kalau kita lihat di sini hampir semuanya itu diidghamkan ya, dijadikan satu huruf bertasydid. Yang tidak dijadikan satu huruf bertasydid atau maksud saya huruf kedua dan huruf ketiganya dipisahkan hanya hunna yang domirnya hunna dan antunna atau yang fi'lun mudhari' mabni saja. Yamdudna dan tamdudna. Di sana dua huruf dal itu dipisahkan. Jadi nampak dua huruf dal di sana. Kalau yang lain tidak dipisahkan, tetap menjadi satu huruf bertasydid, hanya ditambahkan domirnya saja di belakangnya. Yamuddu, yamuddani tambah alif. Yamudduna tambah waw jamaah. Tamuddu harful mudhara'ahnya menjadi huruf ta. Tamuddani ditambah aliful isnain. Tamuddu, antuma tamuddani, ini semuanya
normal tinggal ditambah domirnya saja. Tetap diidghamkan. Tapi kalau hunna dan antunna, maka huruf kedua dan huruf ketiga menjadi dipisah seperti sedia kala aslinya itu 2 huruf. Gitu Om ya? Ada pertanyaan? Bingung nggak maksud saya? Jadi yamuddu tasrifnya tinggal ditambah seperti urutannya, seperti biasa. Yamuddu, yamuddani, yamudduna, tamuddu, tamuddani. Ini baru yang berbeda. Yamdudana, tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamdudana, amuddu, namud. Mudah kan, ya? Ini nanti juga dihafal, insyaallah. Kalau dalam keadaan nasab bagaimana? Tanda nasabnya apa? Tanda nasab itu yang utama apa? Fathah. Fathah. Tanda nasab yang utama adalah fathah. Berarti kalau misalkan dikatakan lan yamud, Yamudda. Lan yamudda. Lalu kalau af'alul khamsah yamuddani jadi lan yamudda, dihapus huruf nunnya. Lan yamuddu, lan tamudda, itu fathah tandanya. Lan tamudda, dihapus nunnya. Lan yamdudna, ini mabni kan? Fi'lun mudhari' mabni. Lan yamdudna, lan tamudda, lan tamudda, lan tamuddu, lan tamuddi, lan tamudda, lam tamdudna. Jadi mabni lan amudda, lam namudda. Jadi intinya kalau fi'lun mudhari' yang tanda i'rabnya merupakan tanda i'rab utama, maka tandanya fathah. Kalau al-af'alul khamsah tandanya hadfun nun. Tanda nasabnya hadfun nun, dihapus huruf nunnya. Kalau yang fi'lun mudhari' mabni tetap bentuk. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan dulu. Yang dalam keadaan jazm, majzum, fi'lun mudha'af, fi'lun mudhari' mudha'af majzum. Yamuddu tadi kalau majzum jadi lam yamud. Yamud. Lam yamud. Lam yamud. Lam yamud pakai huruf ta apa dal? Kalau lam yamud. Dal. Lam yamud. Yamud. Lam yamud. Terus berarti hilang hurufnya dong kalau lam yamud. Kan aslinya 2 huruf dua huruf dijadikan 1 bertasydid kan. Kalau dikatakan lam yamud berarti hilang hurufnya. Ini kalau yang tanda i'rabnya tanda i'rab utama bisa 2 pilihan. Karena kita lihat bisa lam yamudda atau lam yamdud. Bisa lam yamudda atau lam yamdud. Lam yamudda bentuknya persis seperti dalam keadaan nasab, ya kan? Atau dipisahkan antara huruf kedua dan ketiga menjadi lam yamdud. Lam yamdud. Ini kelihatan majzum kan? Tanda jazmnya sukun. Kalau yang al-af'alul khamsah di sana ada lam yamudda, lam yamuddu, tanda jazmnya harfu harfin nun. Harfun nun. Kalau hiya lam tamudda juga boleh juga lam tamdud. Huma lam tamudda, hunna ini mabni jadi lam yamdudna, anta boleh lam tamudda, boleh lam tamdud. Antum lam tamudda, antum lam tamuddu, anti lam tamuddi, antuma lam tamudda, antunna ini mabni. Lam tamdudna. Ini mabni tetap bentuknya. Ana boleh lam amudda, boleh lam amdud. Dan nahnu boleh lam namudda, boleh lam namdud. Jadi kalau yang dalam keadaan jazm, ini boleh 2 bentuk, dua-duanya boleh. Boleh bentuknya seperti yang mansub tadi, fi'lun mudhari' mansub tadi, boleh dipisahkan antara
huruf kedua dan huruf ketiganya. Dan tanda jazmnya berarti menjadi sukun. Pertanyaan. Kita lihat tanda i'rabnya. Kan fi'lun mudhari kemarin ada yang mabni, ada yang mu'rab. Iya kan Ibu? Yang mabni yang mana? Hunna dan antunna. Di sana kita lihat yang dalam mabniyun, di sini mabniyun ala sukun. Dan bentuknya selalu sama, yamdudna dan tamdudna, baik dalam keadaan rafa, nasab maupun jazm, karena dia fi'lun mudhari mabni. Kalau kita lihat yamdudna di sana ada keterangan yajibu fakkul idghami 'indal isnadi ila nunin niswah fi halati ar-raf'i wan nasbi wal jazmi. Jadi harus dipisahkan idghamnya, harus dipisahkan antara huruf kedua dan huruf ketiganya ketika fi'lun tersebut disambung dengan nunun niswah. Yamdudana, tamdudana, itu nun yang terakhir bersambung dengan nun niswah kan, baik dalam keadaan rafa, nasab maupun jazm bentuknya seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan yang fi'il yang menggunakan tanda i'rab utama. Yang kita belum pernah hijau di sana ada yang domirnya huwa, hiya, anta, ana dan nahnu. Di sini berarti mu'arab, tanda i'rabnya apa? Dalam keadaan rafa, tanda rafa'nya apa? Dhammah dhahirah, dhammahnya nampak. Makanya di sana kita lihat yamuddu, ya kan? Ada dhammahnya, tamuddu, namuddu, amuddu, dhammah diakhiri dhammah semuanya. Tanda nasabnya apa? Fathah dhahirah juga, fathah yang nampak. Makanya kita lihat di sana lan yamudda fathah, lan tamudda fathah, lan amudda fathah, lan namudda fathah. Tanda nasabnya fathah dhahirah. Sedangkan tanda jazmnya apa? Sukun. Sukun, tanda jazmnya sukun. Tapi sukun ini boleh sukun zahir, boleh sukun muqaddar. Boleh nampak, boleh tidak nampak. Misalkan di sana, kalau kita lihat di sana, lam yamudda itu aslinya lam yamud, di sana dalnya sama-sama sukun, ya kan? Karena dal yang pertama disukunkan, lalu dal yang terakhir karena juga majzum, akhirnya sukun juga. Kalau seperti ini kan nggak bisa berbunyi akhirnya. Dua huruf sukun kan nggak bisa berbunyi. Iltiqa'u sakinain, bertemunya dua huruf sukun. Maka di harokati fathah, huruf terakhirnya di harokati fathah, litakhallusi min iltiqa'is sakinaini. Jadi di harokati fathah untuk menghindari pertemuan dua huruf sukun. Jadi lam yamudda, boleh seperti itu. Dan ini boleh diidghamkan lam yamudda, boleh juga dipisahkan jadi lam yamdud. Lam tamudda, lam tamdud. Lam amudda, lam amdud. Lam namudda, lam namdud. Boleh seperti itu. Tanya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tidak ada. Yang kita warna biru ini adalah al-af'alul khamsah yang diakhiri wawul jam'ah, aliful isnain, wawul jama'ah, dan ya'ul mukhatabah. Tanda rafa'nya apa? Subutun nun, tetap ditulis nunnya. Dan tanda nasab dan jazmnya apa? Halfun nun, dengan dihapus huruf nunnya. Makanya di sana kalau kita lihat yamuddani yamudduna, ini dalam keadaan rafa, yamuddani yamudduna, tamuddani tamuddani tamudduna, tamuddina tamuddani, ini semuanya ada nunnya. Sedangkan dalam keadaan nasab dan jazm jadi yamudda, nunnya dihapus. Yamuddu, tamudda, tamuddu, tamuddi, ya, dihapus dalam keadaan nasab dan jazm. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Yakin tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini PR-nya
dihafal yang foto yang saya share di grup aja. Jadi fi'il madhi itu dihafal 3 contoh itu, madda dan ditasrif ke bawah, madda, farra, dan syamma. Semuanya ditasrif ke bawah. Lalu fi'il mudhari'nya yang dalam keadaan rafa juga dihafal, yamuddu, lalu yafirru, dan yashammu. Demikian juga dengan fi'lul amrnya juga dihafal. Saya kan share 3 foto di grup itu dihafal semua. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ada pertanyaan? Ibu-ibu sebelum kita tutup? Hal min soal? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan keikhlasan, kemudahan, keberkahan, dan keistiqomahan dalam proses belajar kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.